Dan untuk mengelaborasi riuh RUU Pilkada antara DPR dan Mahkamah Konstitusi sudah bergabung melalui sambungan virtual Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Halo, selamat pagi Mas Arya, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar di sana. Iya, Mas Arya, sepertinya setelah Pilpres kemarin, ini menuju Pilkada, masyarakat Indonesia dibuat pusing juga, muter-muter juga. Ada beberapa hal yang dibahas, mulai dari kemarin MK sudah mengabulkan revisi undang-undang, kemudian kali ini DPR membuat aturan atau undang-undang yang berseberangan dan menyebabkan gelombang aksi massa yang menolak RUU Pilkada yang saat ini rencananya akan disahkan di rapat paripurna. Mas Arya, sebenarnya ada apa dengan situasi Indonesia hari ini? Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin memberikan konteks dulu, mungkin bagi pemirsa ya. Pertama, sekitar beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada, yang pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan 20% kursi atau persyaratan 25% suara untuk bisa mencalonkan dalam kandidasi kepala daerah itu inkonstitusional, tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar, sehingga menurut MK kemudian membatalkan pasal itu dan kemudian MK menurunkan syarat persyaratan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam rentang 6,5% sampai 10%, mempertimbangkan atau tergantung dengan jumlah pemilih pada setiap provinsi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat persyaratan usia dalam pendaftaran calon kepala daerah, yaitu 30 tahun sejak kandidat tersebut mendaftar atau sejak kandidat tersebut ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Nah, putusan MK inilah yang kemudian direspon balik dengan cepat oleh parlemen. Ya. Parlemen kemudian seperti menolak putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Yang kita tahu, putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Dan putusan itu harus diadopsi dalam perubahan rancangan undang-undang dan juga harus diadopsi dalam PKPU. Misalnya ketika Mahkamah Konstitusi ketika itu memutuskan dalam putusan 90 soal bolehnya calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, asalkan pernah menjadi kepala daerah, itu langsung dirubah dalam PKPU ya, dan diadopsi dalam persyaratan pendaftaran calon presiden. Nah, dalam hal pilkada ini, putusan Mahkamah Konstitusi juga harus ditindaklanjuti karena dia sifatnya final dan juga MK secara jelas juga membuat di amar putusannya bahwa pasal terkait pencalonan sebelumnya sudah tidak berkekuatan hukum tetap ya. Nah, respon balik yang dilakukan oleh DPR yang seperti menolak putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang memicu protes, kegelisahan dan keresahan publik yang terjadi sejak tadi malam ya. Kalau kita lihat di media sosial itu beredar banyak keresahan ya, dan juga banyak infografis-infografis yang mengindikasi yang salah satu infografis itu soal darurat konstitusi. Saya kira begitu. Ya Mas Arya, sebelum saya mewawancarai Mas Arya, tadi beberapa saat yang lalu saya juga mewawancarai Mbak Titi Anggraini yang menyebut bahwa hari ini masyarakat sipil harus berusaha untuk membalikkan keadaan begitu ya, terus berusaha untuk bisa menggagalkan apa yang saat ini dilakukan oleh DPR RI. Kalau Mas Arya sendiri melihat pagi hari ini seperti apa? Bagaimana konstelasi di dalam koalisi yang mayoritas dan juga partai-partai yang di luar koalisi? Ada beberapa
kemungkinan yang terjadi ya. Pertama, tentu kita berharap ya, karena kemarin Balik sudah mengesahkan rancangan undang-undang pilkada tersebut ya. Dan saya kira sebelum disahkan di rapat paripurna, kita berharap masih ada partai politik yang bersedia menarik diri dalam pengesahan dan persetujuan tersebut, sehingga tidak tercapai quorum misalnya. Atau kita berharap partai-partai kecil dan menengah yang harusnya mendapatkan manfaat besar dari putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa berubah pikiran, ya, dan akhirnya kemudian menolak untuk mengesahkan dalam rapat paripurna. Nah, kenapa kita berharap partai menengah dan kecil bisa berbalik arah? Ya. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat menguntungkan partai-partai menengah kecil. Hmm. Kenapa? Karena dengan syarat hanya 6,5% sampai 10% berdasarkan jumlah pemilih pada satu daerah, pada satu provinsi, itu memberikan peluang yang sangat besar bagi partai menengah kecil untuk bisa mencalonkan diri dalam pilkada tanpa harus berkoalisi. Yang kedua, putusan Mahkamah itu juga memberikan partai-partai kecil untuk menjadi motor koalisi. Selama ini ada ketidakpastian dan partai-partai kecil menengah itu tergantung pada partai-partai besar dalam skenario koalisi. Sehingga akhirnya mereka, partai-partai kecil dan menengah, tidak mempunyai kesempatan untuk mencalonkan kadernya, untuk mencalonkan orang lain yang mungkin punya kapabilitas. Nah, putusan MK ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar bagi partai-partai kecil menengah untuk ikut kontestasi. Nah, saya berharap partai-partai kecil dan menengah itu bisa berubah pikiran dan berbalik arah dan menolak rapat paripurna pada pagi hari ini. Mas Arya, yang menarik juga kabar terbaru dari gedung DPR, ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa rapat ini atau rapat tersebut bakal dipimpin oleh dirinya dan bukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kalau dari aturannya sendiri seperti apa, Mas Arya? Ya, pimpinan DPR itu kan memang sifatnya kolegial ya, dan tentu dalam proses rapat paripurna itu ketika ketua DPR berhalangan hadir itu memang ada salah satu pimpinan DPR bisa menjadi ketua. Tapi saya kira ini juga terkait karena ketika itu PDIP saat ini adalah satu-satunya partai yang menolak di Balik ya. Dan eh, mungkin itu cara juga untuk quote unquote mengambil alihan sidang, itu bisa jadi juga cara untuk mempercepat proses pengesahan ya. Mhm. Tapi saya kira sekali lagi putusan MK ini menjadi semacam panacea, obat mujarab ya, di tengah politik kita yang semakin tidak menarik dan di tengah tekanan-tekanan politik yang cukup tinggi. Ini menjadi semacam panacea dan kita berharap tentu sebenarnya belum tertutup, masih ada kemungkinan yang sangat kecil. Kita berharap partai-partai kecil dan menengah ini bisa taat, bukan hanya partai kecil dan menengah, tapi partai politik bisa taat pada konstitusi. Ya, karena putusan MK prosesnya sekarang sudah bergeser. Tidak lagi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi isunya sudah bergeser menjadi isu soal komitmen konstitusional. Ya, tentu kalau misalnya partai-partai menolak putusan Mahkamah Konstitusi, potensi deadlock akan terjadi, potensi krisis bisa terjadi, dan itu tentu berbahaya bagi transisi pemerintahan ke depan. Jadi kita berharap partai-partai taat konstitusi, ya karena memang kita adalah negara hukum, semua orang harus patuh pada keputusan yang sudah dibuat oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Masyarakat harus taat konstitusi, DPR, pemerintah, termasuk tadi Anda menyebut bahwa partai politik harus taat konstitusi dan sepertinya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa
ini cukup besar hari ini, Mas Arya. Kalau Anda memperkirakan, apakah ada partai besar yang mungkin saja berbeda pandangan dengan mayoritas yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada di hari ini? Eh, partai partai politik secara naluriah dia adalah organisasi yang rasional. Dia adalah organisasi yang pragmatis. Nah, ketika ada gelombang protes yang besar, eh, tidak hanya terjadi di Jakarta mungkin, tetapi juga bisa terjadi di daerah-daerah lain. Kita melihat, mendengar sejak malam itu gelombang protes mulai muncul di Yogyakarta, di Bandung, ya, dan di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, karena pada partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang rasional, gelombang protes ini harusnya menyadarkan partai politik untuk merevisi kebijakannya, ya. Dan kita berharap tentu tentu ada partai yang dengan apa namanya dengan kepedulian konstitusional yang tinggi bisa menarik diri dari Ya. pengesahan ini, ya. Ya, Mas Arya, mohon maaf, saya harus potong karena kita akan coba cek situasi terkini di gedung DPR RI. Mas Arya, tahan dulu. CNN Indonesia Breaking News. Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Maggie Kalista. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Selamat pagi Mas Arya, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi. Kabar baik, Maggie, apa kabar? Baik, kabar baik. Mas Arya, kita langsung saja lanjutkan dialog tadi. Bagaimana Anda melihat akar penyebab dari gelombang aksi massa yang menolak RUU Pilkada ini? Akarnya saya kira ada dua, ya. Akar yang pertama adalah sejumlah partai dan sebagian besar partai di DPR tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan persyaratan pencalonan kepala daerah dan juga persyaratan usia pencalonan kepala daerah. Yang kedua, akarnya saya kira DPR, sebagian besar partai di DPR juga berpotensi membuat kekacauan sistem hukum kita, karena tentu KPU akan kesulitan untuk mengeksekusi apakah akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rancangan PKPU pencalonan. Baik, ini adalah dua akar yang terpenting terkait dengan gelombang penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan menggunakan keputusan DPR menjadi baik. Mas Arya, mohon maaf tadi terputus dan kita juga melihat banyak sekali hashtag dan juga sosial media ini sangat ramai terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini. Bagaimana Anda melihat trending topik di sosial media yang tentunya juga mengajak begitu ya massa untuk mengikuti aksi massa demonstrasi pada hari ini? Gelombang kekecewaan dan protes ini saya kira mulai menjalar tidak hanya pada orang-orang yang memang setiap hari mengikuti berita-berita politik, ya, tetapi juga menjalar pada sebagian besar kelas menengah dan juga kelompok-kelompok lainnya yang mulai, terutama juga mahasiswa saya kira, yang mulai merasa bahwa situasi kurang baik-baik saja dan harus ada perubahan, ya, terutama soal bagaimana memastikan ketaatan semua orang, tidak hanya partai politik tapi juga elit, tapi juga kandidat pada konstitusi. Karena menurut undang-undang MK itu adalah penafsir tunggal konstitusi. Jadi apa yang terjadi saya kira hari ini, saya kira juga menunjukkan kepedulian publik untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan itu saya kira mungkin juga akan menjadi, saya kira juga bisa jadi akan menjadi gelombang protes yang besar setelah save KPK dan reformasi di korupsi, ya. Tapi kita akan cek apakah bagaimana situasi pada hari ini. Baik, Mas Arya, kita tahan dulu dialog dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Arya Fernandes. Dan langsung saja Mas Arya, kita tadi sudah melihat
pernyataan dan mendengarkan bersama pernyataan terkait dengan rapat paripurna hari ini ditunda, apakah ini juga menjadi peluang untuk demokrasi Indonesia? Ya, saya kira ini menjadi indikasi awal bahwa memang ada kekhawatiran juga dari partai-partai kalau terus mendorong eh, pengesahan balik dalam rapat paripurna ini, tentu mereka partai-partai akan mengalami semacam apa kerugian secara politik karena sebentar lagi akan ada pilkada. Yang kedua, sejumlah partai mungkin sedang mencoba untuk apa namanya membangun lagi skenario atau bisa jadi mereka berubah pikiran melihat gelombang protes yang mulai mengalami perluasan gitu ya, yang mulai banyak terjadi di beberapa tempat, dan ini tentu kondisi yang bisa saja memicu reaksi publik yang lebih keras gitu ya. Jadi saya kira belum quorumnya rapat DPR ini adalah indikasi awal bahwa mungkin sejumlah partai mulai berubah pikiran ya, mulai menarik diri dari pembahasan di paripurna. Nah, bila itu terjadi tentu karena dalam salah satu syarat pengambilan keputusan di rapat paripurna itu harus memenuhi syarat quorum dengan angka tertentu dan bisa diskor untuk jangka waktu tertentu bila belum memenuhi angka quorum. Tapi kita berharap partai-partai dapat berpikir ulang terkait efek buruk atau risiko politik yang bisa saja terjadi ya. Risiko politik yang pertama yang bisa terjadi adalah kalau DPR memaksakan membuat klausul baru dalam rancangan undang-undang ini dan disahkan di rapat paripurna nanti, itu resikonya akan muncul perselisihan hasil pilkada pada semua daerah di Indonesia, dan itu potensi besarnya tentu akan ada pengulangan seperti yang terjadi misalnya di pengulangan seluruh pilkada dalam pemilu DPD beberapa waktu lalu, dan begitu juga di Gorontalo. Nah, itu Baik, risiko pertama. Jadi akan ada baik. risiko kedua saya kira adalah soal gimana? Baik, Mas Arya. Mohon maaf, Pak, kita akan memantau langsung bagaimana situasi di DPR dan terima kasih terkait dengan insight-nya terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini, dan tentunya kami akan terus memantau hasil dari rapat paripurna nanti. Terima kasih, Arya Fernandes.